Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aulianida. Here I as a second presenter of the presentation today, and I continue presentation from Rizky Nuranisa. I think all of you have know what the topic today, and the topic today is technology in classroom, right? So there are several. What should I explain to you? The first one is the definition of media. I'm sure all of you already know what the meaning of media, right? So media is technological innovation in language teaching of mechanical paraphernalia and of glossy and published audiovisual aids. Jadi maksudnya media adalah inovasi dari teknologi dalam pengajaran bahasa, yang mana media ini berupa peralatan mekanis dengan bantuan tampilan audiovisual yang mengkilat seperti itu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya media merupakan alat atau alat penunjang dalam proses belajar mengajar bahasa di dalam kelas seperti itu. Are you get it? So next. Jadi, media di sini dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama, mechanical and non-mechanical. Artinya mekanis dan tidak mekanis. Mekanis di sini artinya adalah alat teknologi yang berupa mesin seperti proyektor, audio tape recorder, and etc. And non-mechanical di sini maksudnya alat yang digunakan hasil dari buatan guru seperti pamflet, brosur, dan lain-lain sebagainya seperti itu. So the next point is about the rationale for using media in the language classroom. So, kenapa sih kita harus menggunakan media di dalam kelas bahasa? So the reason, the first is, given the role media play in the world outside the classroom, students expect to find media inside the classroom as well. Media to serve as an important motivator in the language teaching process. Jadi di sini maksudnya media berperan penting dalam proses belajar bahasa. Mengapa demikian? Karena media berfungsi sebagai motivator. Maksudnya di sini, mengingat peran media di luar kelas, bahwasanya dapat kita katakan media merupakan hal yang sangat booming. Jadi para siswa berharap menemukan media juga di dalam kelasnya. Jadi dengan adanya media, ini mampu menumbuhkan semangat sebagai motivasi mereka dalam belajar bahasa seperti itu. Jadi yang kedua, audiovisual materials provide students with content, meaning, and guidance. They thus create a contextualized situation within which language items are presented and practiced. Jadi maksudnya di sini materi audiovisual ini memberikan isi, makna, serta bimbingan. Dalam artian, mereka dalam kurung siswa menciptakan situasi kontekstual di mana item bahasa tidak hanya disajikan tetapi juga dapat dipraktekkan di dalam kelas. Jadi bukan hanya belajar, tapi bisa juga untuk dipraktekkan seperti itu. Lalu the next point is media materials can lend authenticity to the classroom situation, reinforcing for students the direct relation between the language classroom and the outside world. Jadi maksudnya di sini, materi media mampu memberikan keaslian pada situasi kelas dan dapat memperkuat hubungan siswa antara ruang kelas bahasa dengan dunia luar. Maksudnya di sini, media merupakan perantara untuk memperkuat hubungan siswa dengan dunia luar. Jadi media di sini memperkenalkan bagaimana sih dunia luar. Ini loh dunia luar yang sebenarnya. Jadi media merupakan hal atau alat perantara memperkenalkan dunia luar kepada para siswa seperti itu. And the last is
Since the learning styles of students differ, media provide us with a way of addressing the needs of both visual and auditory learners. Jadi maksudnya di sini, mengingat gaya belajar siswa yang berbeda-beda, maka media memberikan kita jalan, solusi untuk mengatasi kebutuhan belajar siswa maksudnya dengan visual dan juga pendengaran seperti itu. So guys, the next explanation about classroom media. So classroom media divided into two. The first one is non-technical media and the second is technical media. So what is non-technical media? Apa sih non-technical media itu? Jadi non-technical media ini merupakan seperangkat barang atau alat yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang mana alat tersebut sangat ramah lingkungan, tidak banyak mengeluarkan uang dalam artian hemat, dan juga tidak menggunakan listrik. Adapun jenis-jenis barang tersebut berupa papan tulis, ada poster, peta, dan lain sebagainya. So, the next is technical media. Jadi technical media ini teman-teman merupakan kebalikan dari non-technical tadi, di mana non-technical tadi tidak menggunakan listrik, justru technical media ini menggunakan listrik, yang mana technical media ini mampu membawa dunia luar ke dalam dunia kelas. Seperti barang-barangnya itu seperti pemutar video, or audio tape recorder, proyektor, radio, or CD or DVD, and etc. So the next explanation about guidelines for using media in classroom. Maksudnya di sini adalah petunjuk untuk menggunakan media dalam kelas seperti itu. Jadi sebelum menggunakan media di dalam kelas, para guru harus memperhatikan 3 hal ini. Di antaranya yang pertama adalah the teacher must prepare a good and varied learning plan. Maksudnya di sini, guru harus memiliki atau merancang kegiatan rencana pembelajaran yang bagus tentunya dan juga harus bervariasi. Selanjutnya, the teacher must choose, adapt, develop, and implement media-based material that is consistent with the learning plan. Jadi, guru itu harus memilih, terus mengadaptasi, mengembangkan materi, dan juga mengimplementasikan materi tersebut di dalam kelas, di dalam kegiatan mengajar seperti itu. Jadi, yang mana materi tersebut harus konsisten dengan learning plan tersebut. So, the next is the teacher evaluates textbook or other learning resources. Jadi di sini guru diharuskan untuk mengevaluasi buku atau sumber belajar lainnya seperti itu. Mengapa demikian? Karena banyak guru mengeluhkan bahwasanya mereka mengajar tidak menggunakan media karena media menurut mereka sulit. Namun, hal itu dapat dibantah dengan kehadiran media di dalam kelas. Buktinya, media mampu memberikan dampak positif untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam belajar bahasa di kelas. Jadi, teman-teman, masalah-masalah seperti kesesuaian bahan untuk audiens, kualitas teknik, pedagogi mereka, para guru, maksudnya tujuan pengajian mereka, dan prosedur prapasca penggunaan yang akan digunakan, semuanya memainkan peran penting dalam pemilihan media untuk menyampaikan atau dalam proses pengajaran. Jadi, apabila 3 hal tersebut dipenuhi, maka itu akan mempengaruhi pemilihan media dalam pengajaran seperti itu. So guys, the next explanation about a framework for structuring media lessons. Jadi pembahasan ini tentang kerangka untuk membuat media lesson seperti itu. Jadi dalam membuat kerangka media lesson ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada the information and motivation stage, yaitu tahap informasi dan juga motivasi, where the topic and relevant background information are presented. Jadi di sini di mana topik dan juga informasi yang relevan itu disajikan. Itu ada di tahap yang pertama.
The next stage is the input stage, where the teacher ensure comprehension of the item or items presented. Jadi di sini maksudnya tahap input di mana guru memastikan pemahaman siswa tentang item-item yang disajikan. So the next stage is the focus stage, where the students practice the tasks and are provided with guided opportunities to manipulate items until they feel comfortable and confident. Jadi pada tahap ketiga ini, tahap fokus, siswa itu mempraktikkan semua tugas-tugas mereka dan diberikan kesempatan untuk memanipulasi, dalam artian untuk mengembangkan item itu sampai mereka merasa percaya diri dan juga merasa nyaman, seperti itu. And then the next stage is transfer stage. Transfer stage is more communicatively oriented, in which students are given opportunities to offer personal comments or share experiences relating to the topic. Jadi di tahap keempat ini disebut juga tahap yang lebih komunikatif. Karena apa? Karena para siswa diberikan kesempatan untuk memberikan sejenis komen pribadi atau menceritakan pengalaman mereka yang relate, yang berhubungan dengan topik yang diberikan, seperti itu. So the last stage is feedback stage. Jadi feedback stage ini an optional feedback stage in which audio or video recordings of students are used to guide the assessment of the students' performance, like student speech, interview, a class discussion, role play, and etc. Jadi tahap kelima ini sesuai dengan maknanya tahap umpan balik opsional, di mana rekaman audio atau video siswa itu digunakan untuk penilaian kinerja siswa. Tadi contohnya seperti pidato, interview, dan lain sebagainya, seperti itu. So guys, this is the last explanation and the last is sample media lessons. Jadi kalian bisa lihat di PPT kalian. Di situ saya sudah mencontohkan tentang the story about the ugly lamb. Di bawahnya lagi kalian bisa lihat ada tabel, di mana tabel tersebut sangat terstruktur. Maksudnya di terstruktur itu sudah sangat jelas siapa target pendengar kita, teaching objektif kita apa, media yang digunakan itu apa, terus skills yang ingin kita masukkan ke dalam materi tersebut apa, dan juga waktu untuk kita habiskan dalam mengajar materi tersebut, dan prosedur di situ adalah what you want to do. Apa yang kalian ingin lakukan selama waktu pembelajaran tersebut. Jadi di sini lebih mirip kayak lesson plan lah. So guys, I think it's enough for me. I'm so sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.